Orang non-Islam dia coba untuk melemahkan umat Islam, untuk dimurtadkan. Ada satu kelompok namanya Christian Green. Dia orang Arab, Christian Green ini, tapi orang Arab yang beragama Kristen. Di Arab Saudi itu, kota Riyadh, ada 2 juta orang non-Muslim. Kristen ada 1 juta orang, orang Yahudi ada ratusan ribu, yang sejak zaman dulu-dulu dia sudah ada di situ. Jadi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, banyak orang Kristen, banyak juga orang Yahudi. Kalau orang Arabnya aja memang 17 juta orang, 17 juta. Tapi ada 2 juta orang non-Muslim di Riyadh, bukan di Mekah ya, di Riyadh. Jadi ada seorang laki-laki Nasrani bergaul di tengah-tengah orang Islam dan masuk dia sekolah Islam sampai dia dapat sarjana Islam. Nah, ditanya, boleh nggak saya ikut sekolah hukum Islam? Saya non-Islam. Orang Islam di situ katakan boleh, boleh belajar hukum Islam. Tujuan dari dosen-dosen yang memperkenankan dia ikut belajar hukum Islam, mudah-mudahan dia tertarik dengan ajaran Islam dan lulus dia sebagai sarjana Muslim, sarjana Islam, padahal dia tidak Muslim. Lulus. Setelah lulus, tahulah orang Amerika, ini potensi ini, seorang yang non-Muslim mengetahui hukum Islam, maka dia diundang ke Amerika. Oh, teriak. Diundanglah dia di Amerika dan dia membuat suatu radio misionaris di Amerika yang namanya Radio Christian Print. Dia fasih berbahasa Arab, fasih pula lah berbahasa Inggris. Jadi setiap hari dia katakan, ayo orang Muslim, mana telepon saya, mari kita berdialog, berdebat. Nah, saya catatlah di antara yang diungkapkan oleh si Christian Print itu ada 10. Apa katanya? Hei orang Amerika, aku ini 5 tahun loh, dan untuk dapat sarjana saya dalam bidang hukum Islam, dan aku tahu kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Jadi rupanya dia belajar hukum Islam itu kepada orang Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan dari ajaran Islam. Nah, apa katanya? Orang-orang Nasrani katanya, orang Kristen di Amerika, rupanya Tuhannya orang Islam itu manusia katanya. Begitu katanya. Kalau orang Nasrani jelas Tuhannya manusia, itu ya Nabi Isa. Nah, itu dia katakan sebagai Tuhan di langit yang turun ke bumi. Orang Islam Tuhannya juga manusia katanya. Kenapa? 1, karena Tuhan orang Islam punya tangan katanya. Surat 48 ayat 10 yang menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi Tuhannya orang Islam itu manusia katanya, punya tangan. Nah, yang kedua, kata Christian Print, Tuhan orang Islam itu manusia karena dia berada suatu tempat di atas. Di atas apa? Di atas aras. Surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Tuhan itu berduduk, bersela di atas aras. Jadi kayak manusia katanya, duduk bersela. Menurut Christian Print. Yang ketiga katanya Tuhan itu tertawa. Ini disebutkan di dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 30. Jadi dia katakan Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan juga tertawa. Itu dalam kisah seorang sahabat Nabi
yang ada orang bertamu ke rumahnya, waktu itu makanan habis, datang tamu, orang itu mau makan, tamu datang, padahal makanan cuma itu. Lalu dipadamkannya lampu di belakang, jaga remang-remang sedikit, orang tadi lapar dikasihnya makan. Jadi dia bersembunyi, padahal orang tuan rumah tidak punya makanan, yang makanan untuk dia itu tidak berikan kepada tamu. Dalam seperti itu, kata Rasulullah, Tuhan tertawa melihat kalian. Nah, jadi katanya orang Islam itu Tuhannya manusia. Kenapa? Dia tertawa. Padahal tertawa itu artinya ridho. Allah itu ridho kepada orang yang peduli terhadap musafir yang kelaparan. Biarlah dia tidak makan sementara. Asalkan orang yang lapar sekali itu sudah 2 hari tak makan, dia bisa makan. Nah, itu nanti kita terangkan itu. Kemudian yang kelima, katanya Tuhan orang Islam itu punya betis. Surat Al-Qalam ayat 42. Disingkapkan betisnya nanti di hari kiamat. Jadi punya betis orang Islam. Nanti kita terangkan. Kita jawab nanti apa yang dituduhkan oleh Christian Prince asal Arab Saudi, warga negara Arab Saudi tapi beragama Kristen. Kemudian katanya Tuhan itu punya kaki di dalam hadis Muslim. Nah, jadi manusia katanya Tuhannya orang Muslim itu. Kenapa? Karena dia punya kaki. Yang ketujuh, katanya Tuhan orang Islam itu turun seperti manusia turun tangga. Kata Ibnu Taimiyah, memang turun seperti saya turun dari mimbar, turun ke bawah. Nah, kalau begitu Tuhan orang Islam itu manusia, kata Christian Prince. Yang kedelapan, katanya Tuhan itu punya arah. Sama dengan kita dalam masjid ini, ada arah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia punya arah, jihad namanya, jihad di dalam bahasa Arabnya, karena dia orang Arab. Kemudian katanya yang kesembilan, Tuhan orang Islam itu manusia karena dia bersifat lupa. Lupa. Ada ayat dalam Quran yang mengatakan, siapa yang melupakan Allah di dunia, besok di akhirat dia dilupakan pula oleh Allah. Jadi Allah sifat pelupa. Nanti kita jawab juga ya dari Christian Prince. Ini ujian untuk para ustadz ini untuk menjawabnya. Kalau orang awam tidak tahu ayat-ayatnya secara detail. Terakhir yang ke-10, katanya Tuhan orang Islam itu kejam. Kenapa? Menyesatkan orang kerjanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak dapat hidayah. Ini ujian luar biasa nih. Melalui radio misionaris di Amerika katanya nanti akan dikembangkan di Indonesia. Mari telepon saya, mana orang Islam? Dia menguasai hadis, menguasai ayat Al-Quran, tapi dia tak beriman kepada Al-Quran. Itulah orang-orang yang selalu diincar oleh misionaris, dibayar dengan bayaran besar oleh Amerika dan Inggris. Nah, kita jawab nanti permintaan hormat, karena waktu kita sudah sampai ya. Kita jawab dalam sambungan berikutnya, hari-hari berikutnya. Sekian, terima kasih. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz. Kemana tadi? Oh, ke dalam aja. Iyalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada mudah-mudahan manfaat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saja. Terima kasih.